Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri 15. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Kami hadir setiap hari Rabu menemani sore Anda mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan menjadi MC pada acara sore hari ini. Dan untuk yang pertama kali mengikuti Asogi, saya ucapkan salam kenal dan selamat mengikuti. Seperti biasa, selama 1 jam kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir 2 narasumber yang akan berbagi ilmu serta pengalaman pada Asogi seri ke-15 ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Widyo Rini El Hanafi, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Dan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Primandono Perbowo, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, Dr. Primandono. Selamat sore, Dr. Nisa dan teman-teman semua. Sore. Jalannya diskusi Asogi seri ke-15 sore ini akan dimoderatori langsung oleh Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, Prof. Herman. Selamat sore, Dok. Dan untuk tema yang akan kita diskusikan pada Asogi seri ke-15 sore ini adalah follow-up penderita kanker ginekologi pasca terapi. Setelah pada seri-seri Asogi sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bagaimana deteksi, screening, diagnosis, dan treatment pada kanker ginekologi. Sore ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa saja tindakan yang seharusnya dilakukan pada masa pemantauan setelah terapi pada kanker ginekologi. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan menyimak sambutan oleh Ketua Hogi sekaligus membuka acara sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan mengikuti acara Ashoki sore kali ini. Yang terhormat Prof. Herman, terima kasih banyak berkenan mengisi acara ini sebagai moderator. Kemudian Dr. Widyo Rini dari Rumah Sakit Darmais dan Dr. Primandono dari FK UNER. Kemudian Dr. Tovan ini Sekjen Hoki yang selalu mengawal acara ini setiap minggunya begitu ya, dan nanti ada 52 kali kurang lebih selama setahun dan mungkin berlanjut terus. Jadi topik pada sore hari ini mengenai bagaimana sih follow up penderita kanker ginekologi, apa yang bisa dikerjakan di tempat masing-masing, tidak melulu harus di center tersier. Mungkin yang didiskusikan bagaimana ketika survivor dinyatakan complete remission kanker serviks, harus dilakukan apa saat kontrolnya itu. Seperti hal demikian tidak harus dilakukan di center tersier. Kemudian pasien gestasional tromboblastik neoplasia, mungkin ini hanya sekedar pembuka diskusi, nanti bisa didiskusikan langsung. Begitu juga follow up kanker-kanker ginekologi yang lain, karena saya yakin SPOG sudah ada hampir di semua pelosok seluruh Indonesia. Nah, tidak selalu harus ke center tersier hanya karena follow up pasca pengobatan kanker ginekologi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan acara berlangsung lancar dan kita titip mudah-mudahan Ashoki ini bermanfaat bagi kita semua, meluangkan waktu 15.30 setiap hari Rabu. Dan insya Allah Ashoki itu selalu tepat waktu. Nanti mungkin yang kedua tepat waktu setelah acara TV. Di Indonesia yang acara TV selalu tepat waktu, Ashoki juga insya Allah mudah-mudahan tepat waktu. Ya, terima kasih. Sekali lagi, apresiasi tidak lupa untuk semua partisipan. Mudah-mudahan
bermanfaat, dan kalau ada kritikan bisa disampaikan langsung ke kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya adalah diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita sore ini kepada Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Henuisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan para sejawat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang datang dari segenap penjuru di tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Jepang ya. Ada yang dekan, ada yang guru besar, ada yang doktor, ada saya lihat ada perwira tinggi jenderal ikut sini. Ya, senang sekali Anda dapat mengikuti acara ini. Dan sebelum kita mulai, saya mohon sedikit waktu dari Anda sekalian untuk sebentar kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat, kemaslahatan bagi kita, baik keluarga kita, bagi masyarakat, serta memiliki nilai ibadah. Saya persilakan untuk berdoa masing-masing. Terima kasih para peserta sekalian. Selamat datang pada webinar yang kali ini bertajuk tentang follow up pada pasien kanker ginekologi pasca terapi. Kalau kita telah melakukan tindakan, katakanlah misalnya memasang IUD atau KDR, maka biasanya kita minta pasien datang sekian hari kemudian, kita ingin melihat apakah posisi IUD sudah tepat seperti yang kita harapkan, ataukah ada komplikasi atau efek samping. Demikian juga misalnya kita telah melakukan tindakan ringan, ekstravasi Bartholin atau mengangkat miom, baik itu miomektomi atau histektomi, maka kita minta pasien untuk datang kembali untuk kita periksa apakah ada hal-hal yang di luar yang kita harapkan. Berbeda dengan pada kasus tadi, pada kasus kanker, termasuk kanker ginekologi, maka biasanya kita minta pasien datang berkali-kali, tidak hanya satu kali. Dan biasanya berlangsung beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup kita minta pasien untuk datang kontrol kepada kita. Saya tidak tahu apa padanan yang tepat dari follow up, tapi biasanya di Bandung kami pakai istilah pemeriksaan tidak lanjut. Ya. Nah, walaupun pada dasarnya sama apa yang diperiksa pada follow up, tapi pada kanker ginekologi ada kekhasan pada masing-masing kanker tadi. Oleh karena itu pada siang hari ini dua pembicara kita akan membahas dari berbagai jenis kanker ginekologi. Pembicara pertama, Dr. Primandono Prabowo dari FK UNER, biasa kami sapa dengan Dr. Wondi, akan menyampaikan presentasi tentang kanker serviks dan kanker korpus uteri, ya. Dan pembicara kedua, Dr. Widurini Hanafi, biasa kita sapa Dr. Wini, ya, itu akan memaparkan tentang kanker ovarium dan kanker vulva serta vagina. Saya tidak tahu bagaimana pembagian waktunya, tapi saya persilakan Dr. Wondi untuk memulainya presentasi, dan nanti di akhir dari presentasi kedua akan kita buka pasal diskusi untuk para peserta. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Herman. Saya hormati para senior, guru besar, dan teman sejawat, dokter umum, dokter Objin, dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi tadi Prof. Herman menitipkan saya untuk follow up kanker serviks dan kanker endometrium. Jadi yang pertama mungkin kanker serviks dulu ya, Prof. Silakan. Jadi memang angka survival dari setiap pasien kanker ginekologi ini bergantung pada stadium saat terdiagnosa dan tindakan yang diperoleh, apakah tindakan itu adekuat atau tidak. Jadi pada pemeriksaan yang kita lakukan saat evaluasi pertama adalah menanyakan keluhan utamanya bagaimana, apakah ada keluhan atau tidak. Jadi kalau kita ngomong kanker serviks, berarti kalau kita
kita melihat angka kesembuhan dari kanker serviks stadium 1 itu sekitar 80-95%. Kanker serviks stadium 2 itu 60-70%, dan kanker serviks stadium 3 angka kesembuhannya sekitar 30%. Ya tentunya memang itu tergantung apakah dia menjalani treatment yang sesuai atau tidak. Treatment yang sesuai ya kalau stadium 1 bisa langsung operasi, kalau stadium kemo lanjut operasi, atau kita kemo lanjut radiasi, ya ini nanti tergantung apakah stadium 2 ini operable atau tidak, apakah tumornya mengecil atau tidak. Dan stadium 3 sudah pasti tidak bisa dioperasi, sehingga akan kita lanjutkan selalu kemo radiasi kankuran. Ya idealnya kemo radiasi bersamaan, tetapi kita menyesuaikan dengan kebijaksanaan lokal, kalau tidak bisa ya kita kemo lanjut radiasi. Jadi tujuan utama dari surveillance post tindakan primer ini adalah mendeteksi rekurensi dan menangani rekurensi secara dini. Jadi selalu saat kontrol kita tanyakan apakah ada keluhan, apakah ada efek samping kemo yang masih terjadi, ya seperti neuropati perifer, kemudian penurunan darah, terutama neutropeni, ada gangguan kognitif, ya, cemas, fatigue, ya, karena kadang-kadang kemo utama kita paclitaxel carboplatin akan menyebabkan hal ini. Jadi perlu juga kita pertimbangkan untuk konsultasi pada psikiater ya untuk menangani masalah psikososial dan kecemasan yang berlebihan. Jadi memang depresi pada survivor kanker ini lumayan banyak sebenarnya, cuma kita kurang menyadari. Jadi untuk pertama yang perlu kita perhatikan adalah untuk stadium awal 1 tahun pertama bisa kita lakukan follow up, evaluasi anamnesis dan pemeriksaan fisik setiap 3-6 bulan. Kemudian 1 tahun di tahun kedua bisa mulai 6 bulan. Di tahun ketiga kalau baik bisa kontrol setiap tahun. Pada pasien-pasien yang high risk, jadi stadium awalnya sudah stadium tinggi, kita akan sedikit melakukan close monitoring ya tentunya setiap mungkin untuk 2 tahun pertama ini ya kontrolnya setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali pada 2 tahun pertama. Nah, apa yang kita lakukan selain anamnesa, kita juga perlu memeriksa pemeriksaan fisik ya, terutama pemeriksaan ginekologi, inspeksi, palpasi. Ya, inspeksi kita cek walaupun pasien ini sudah komplit dinyatakan sembuh radikalistektomi pada stadium awal, tetap kita harus melihat stom vaginanya bagaimana. Kadang-kadang rekurensinya bisa timbul di area stom vagina itu. Sehingga kita bisa evaluasi untuk pemeriksaan, kita melakukan pap smear dan pemeriksaan tes HPV. Untuk imaging tentunya berdasarkan indikasi saja ya. Kalau kita merasakan ada atau meraba saat pemeriksaan dalam teraba ada sesuatu yang kaku atau teraba sesuatu yang kasar atau yang benjol, atau saat kita periksa dalam pasien mengeluh nyeri, nah itu kita curiga ada sesuatu di balik dari stom vagina. Nah itu bisa melihat ya minimal kita coba dengan yang paling mudah dulu adalah pemeriksaan USG yang biasa selalu ada di tempat praktek kita. Kalau misalnya USG tidak terlihat dan kita evaluasi apakah ada faktor yang paling mudah adalah faktor infeksi, kita beri obat anti-infeksi dulu, tetapi kalau masih sakit, ya itu adalah indikasi dari imaging. Jadi tentunya kita akan lebih hati-hati pada jenis-jenis kanker serviks tertentu, misalnya NET, neuroendocrine tumor, di mana itu akan terjadi sekitar 1-5% dari total keseluruhan kanker serviks.
beberapa kejadian pasien neuroendokrin tumor ini sangat agresif dan prognosisnya jelek, sehingga pada kondisi tersebut dioperasi tidak dioperasi, dikemo tidak dikemo, diradiasi tidak diradiasi, hasilnya tidak terlalu baik. Jadi bahkan pada kasus neuroendokrin tumor kita tidak memilih operasi. Karena itu kelihatannya operasi akan menyebabkan dia semakin mudah untuk menyebar ke organ yang lebih jauh. Satu peristiwa, pasien kiriman dari sejawat saat dibiopsi tumornya baru 1 cm, setelah ada hasil kira-kira menunggu 2 cm, setelah menunggu 2 minggu, tumornya itu langsung membesar sekitar 5 cm dalam waktu hampir 1 bulan. Padahal saat awal masih stadium 1, gitu ketahuan 1 bulan kemudian, tumornya sampai membesar 5 cm, berarti itu adalah stadium 1 B3, maka yang kita sebut bulky, di mana tidak bisa optimal operasi, maka kita pilih kemoradiasi. Nah, pada kasus-kasus kanker yang sangat agresif ini, maka follow up kita benar-benar harus lebih ketat, yaitu 3 bulan selama 2 tahun pertama. Mungkin demikian, Prof, untuk pembukaan. Baik, terima kasih Dr. Wundi. Selanjutnya saya persilakan Dr. Winnie dari Pusat Kanker Nasional. Jadi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Dr. Primandono. Tadi Dr. Primandono menyampaikan untuk follow up kanker serviks. Nah, jadi ini saya akan melanjutkan untuk follow up pada kanker-kanker ovarium. Seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium ini sebagian besar, sekitar 70% adalah kasus-kasus epitelial. Jadi di mana kanker ovarium selain epitelial itu juga ada non epitelial atau germ cell. Nah, untuk epitelial ini memang follow up atau untuk sebagian besar kanker ovarium follow up setelah terapi kita lakukan pemeriksaan berkala, yaitu pada 2 tahun pertama, yaitu setiap 3 bulan. Dan kemudian untuk 3 tahun berikutnya sampai dengan tahun kelima itu setiap 6 bulan. Nah, setiap kedatangan pasien akan kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, jadi perabaan pada abdomen, kemudian juga kelenjar getah bening, kemudian juga pemeriksaan ginekologi terutama. Pemeriksaan ginekologi kita lakukan pemeriksaan vaginal touche ataupun rectal touche untuk mengetahui apakah adanya recurrence atau relapse. Selain itu, pada kasus-kasus dengan tumor marker yaitu CA125 meningkat sebelum dilakukan terapi, maka dapat kita lakukan follow up untuk pemeriksaan CA125 apabila di daerah ataupun di tempat praktek itu memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan CA125. Meskipun pemeriksaan CA125 ini juga memang tidak bisa kita jadikan sebagai salah satu artinya karena CA125 juga tumor marker ini tidak spesifik, pada keadaan infeksi pun dia juga dapat meningkat, sehingga apabila terjadi peningkatan CA125 harus kita follow up terlebih dahulu sampai kita yakin bahwa memang terjadi peningkatan signifikan pada CA125 sehingga kita mencurigai terjadinya relapse. Nah, kemudian baru kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan imaging, bisa dilakukan dengan CT scan, abdomen pelvis, ataupun juga apabila center yang mempunyai
PET scan, mungkin juga bisa dapat dilakukan PET scan. Akan tetapi pemeriksaan imaging ini bukan sebagai pemeriksaan wajib pada saat dilakukannya follow up treatment pada pasien-pasien kanker ovarium. Yang perlu juga dipertimbangkan adalah pemeriksaan genetik. Jadi karena sekarang untuk genetik, familial genetik ini sekarang sedang berkembang. Jadi apabila pemeriksaan tersebut belum dikerjakan, dapat kita sarankan atau usulkan kepada pasien-pasien yang mampu untuk dilakukan pemeriksaan genetik, terutama juga pada keluarga yang kira-kira memang risiko tinggi untuk terjadinya kelainan genetik. Pada kanker ovarium, memang untuk survival, untuk yang stadium awal, itu memang untuk 5 years survivalnya masih lebih bagus ya, jadi di atas 80%. Sedangkan pada stadium lanjut, untuk 5 years survivalnya memang menjadi lebih rendah. Nah ini juga mungkin sebagai salah satu pada saat monitoring atau pada saat follow up, bahwa kita pada stadium yang lanjut kita juga lebih waspada apakah sudah terjadi misalnya relapse atau recurrence pada organ jauh, misalnya pada di paru atau kelenjar getah bening gitu. Selain itu pada kanker ovarium ini juga misalnya yang untuk yang tipe germ cell, meskipun tumor marker itu juga tidak spesifik, akan tetapi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan untuk follow up dari tumor marker, yaitu misalnya alpha fetoprotein ataupun LDH. Jadi tergantung dari jenis sel atau jenis sel dari germ cell-nya ini. Saya kira untuk kanker ovarium mungkin kalau ada yang akan ditanyakan lebih lanjut pada follow up, dapat lebih ditanyakan lagi nanti lebih detail, begitu Prof? Baik. Cukup ya Dr. Winnie ya? Iya Prof. Ya baik, sahabat sekalian, demikianlah tadi paparan dari para narasumber Dr. Bondi dan Dr. Winnie. Dr. Bondi menekankan tadi bahwa pemeriksaan follow up itu harus dilakukan, dan biasanya kekerapannya itu makin jarang, dari mulai 1, 3, 6 bulan, kemudian akhirnya setahun sekali, dan tidak harus sama jadwalnya, tergantung dari jenis kanker yang dihadapi. Contohnya tadi diberikan oleh Dr. Bondi pada neuroendocrine tumor itu barangkali harus lebih kerap oleh karena prognosisnya memang istimewa atau kurang baik. Dan Dr. Winnie menekankan tentang apa tujuan kita melakukan follow up pada pasien, terutama adalah menilai atau mendeteksi adanya kekambuhan tumor. Ya, jadi harus kita lakukan pemeriksaan secara rutin, itu pemeriksaan ginekologi, kemudian dibantu dengan pemeriksaan penunjang seperti tumor marker, ya, lalu imaging, dan belakangan adalah pemeriksaan genetis untuk kanker ovarium epitelial. Jadi tadi Dr. Winnie banyak mengabarkan tentang tumor ganas ovarium dari jenis epitelial. Ya. Baik, saya kira sudah cukup pembukaan dari para narasumber. Saya persilakan pada para peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada para pembicara. Izin Prof, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan Prof. Ya, silakan apa Dok? Silakan Dok, ada terbacakan coba. Ini dari Dr. Intan Renata, ini menanyakan
WCA ovarium itu lebih banyak diketahui pada stadium lanjut, ya Prof. Dok. Kemudian karena tidak melakukan screening ataupun check up USG rutin. Lalu bila sudah stadium lanjut, rekurensinya akan lebih tinggi ya dok. Untuk 5 year survival rate-nya juga rendah. Bagaimana yang ditanyakan di sini oleh Dokter Intan adalah bagaimana upaya atau saran supaya kanker ovarium ini bisa diketahui lebih awal. Dan kalau misalnya diketahui pada stadium lanjut, apakah terapinya lebih banyak atau suportif saja? Gitu Prof. Dokter. Baik, saya persilakan Dokter Winnie. Ini sebetulnya bukan tentang follow up ya, tapi bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini pada kanker ovarium. Ya, Prof. Ya, sebenarnya untuk kanker ovarium mungkin tidak seperti kanker serviks ya, Prof ya. Bahwa kanker serviks ada screeningnya gitu. Kalau untuk kanker ovarium memang tidak ada screening yang mungkin standar gitu. Mungkin screening dari kanker ovarium adalah melakukan USG rutin genitalia interna setahun sekali. Mungkin pada saat dilakukan pap smear bisa juga berbarengan dengan melakukan USG. Gitu kayaknya, Prof. Iya, Dr. Bondi mau menambahkan barangkali? Baik, Prof. Terima kasih. Jadi kalau kanker ovarium ini kan penyebabnya multifaktorial ya, multi-hit teori. Jadi multi-hit teori itu penyebabnya bukan cuma satu faktor, dua faktor. Jadi banyak faktor, mulai dari faktor hormonal, faktor genetik, faktor imunologi, faktor bahan kimia. Ya kapan itu penelitian tentang apakah sabun itu menyebabkan meningkatkan risiko kanker ternyata tidak terbukti. Yang terbukti itu adalah yang kapan itu asbes ya. Jadi bayi yang dikasih bedak talc pada genitalnya itu banyak yang sakit tumor ovarium atau kanker ovarium. Itu ternyata bukan talcnya tapi ternyata talc yang terkontaminasi oleh asbes. Kemudian faktor bahan kimia yang lain yang sekarang lagi diteliti di Jepang adalah mikroplastik. Apakah bahan-bahan mikroplastik dari tempat kita, jadi kalau kita beli makanan panas-panas ditaruh di plastik, nah itu mikroplastiknya ada yang terdistorsi, ada yang itu apakah terbukti apa tidak, ini masih belum jelas juga. Jadi banyak faktor yang menyebabkan si ovarium, sehingga untuk mendeteksinya, selain karena kita menyadari adanya faktor genetik, agar kita lebih hati-hati, memang perlu screening iseng-iseng periksa, walaupun tidak ada keluhan. Iseng-iseng periksa paling enggak tidak kita USG dari perut, sehingga tidak akan menyakitkan dan memberatkan pasien, atau kita palpasi. Bisa kita lakukan itu setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, sehingga kalau akhirnya ketahuan ada kista atau tumor ovarium ukuran kecil, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan tumor marker. Apakah dia usia muda, kita bisa periksakan tumor marker untuk tipe non-epitelial, karena usia muda tipenya paling sering non-epitelial, CA125, alfa-fetoprotein, laktat dehidrogenase, HE4, dan sebagainya. Atau usia tua, kalau usia tua tipe epitelial, kita cukup periksa CA125 dan HE4 saja. Jadi memang perlu iseng-iseng periksa supaya akan ketahuan di stadium awal. Kalau sudah ada keluhan, biasanya memang ukurannya sudah besar, perut rasa membesar, terasa ada yang gerak-gerak di dalam perut, terasa ada yang kadang-kadang nyeri perut, itu sudah ukurannya sudah lebih dari 6 cm biasanya. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Demikian Dr. Intan dan para pejabat sekalian, Dr. Winnie dan Dr. Bondi sudah menjelaskan bagaimana sulitnya kita melakukan deteksi dini kanker ovarium, oleh karena berbeda dengan kanker serviks. Serviks itu tuh terekspos keluar melalui vagina, sehingga kita bisa melihat dengan pemeriksaan in spiculo. Berbeda dengan kanker ovarium yang terletak ovarium itu di rongga pelvis, sehingga kalau dia belum besar, belum menekan organ sekitarnya, biasanya tak ada keluhan. Ya. Tadi dokter pembicara sudah mengatakan bahwa mungkin setengah tahun sampai setahun sekali bisa dilakukan pemeriksaan USG, ya. Dan saya ingin menambahkan, jangan abaikan keluhan yang ringan dari pasien, oleh karena banyak dari
pasien kanker ovarium itu gejala awalnya tidak khas. Jadi biasanya gejala gastrointestinal, ada mual, ada begah, ya, nyeri ulu hati. Nah itu Anda harus jeli untuk segera berpikir tentang tumor atau kanker ovarium. Barangkali yang satu lagi, barangkali tadi Dokter Winnie sudah singgung, pemeriksaan genetis, ya, itu juga bisa kita anjurkan pada pasien. Baik, berikutnya Dokter Veronica, pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Setiawan Sutopo, Prof. Ini bertanya apakah ada algoritma, terutama untuk kanker serviks, berdasarkan kemungkinan efek sampingnya bila kemungkinan timbul pasca terapi, dan pemeriksaan CT scan sebagai parameter untuk tindak lanjut yang diperlukan. Iya, Dr. Setiawan ini seorang radioterapis dan beliau menanyakan, silakan Dr. Bondi tentang kanker serviks. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kanker serviks stadium 1 ini kita tidak terlalu repot-repot untuk keluhan efek samping, karena setelah operasi berarti akan cepat kita ketahuan kalau memang adanya efek samping dari operasi kita, yang ada kaitannya dengan faktor gangguan GI tract atau faktor gangguan dari faktor urinarius. Nah, ini mungkin yang lebih ditekankan untuk pertanyaan ini mungkin efek samping dari kemoterapi. Memang efek samping kemoterapi ini biasanya akan muncul 3 hari setelah kemo. Karena saat awal kemo, sebelum kemo sudah kita berikan obat-obat anti alergi, anti mual muntah, dan vitamin dan yang lain. Tetapi setelah 3 hari kemudian, efek obat suntikan itu untuk premedikasi akan habis, sehingga kadang-kadang keluhan pertama habis kemo adalah mual muntah. Sehingga memang kita perlu memberikan obat-obat antiemetik selain dari obat antiemetik suntikan yang kita berikan saat kemo. Jadi misalnya saat kemo itu kita berikan obat golongan ondansetron, maka setelah pulang pasien dibawain obat misalnya golongan selain ondansetron, misalnya domperidon atau metoclopramid untuk mual muntah pada hari ketiga, 4, 5. Dan efek samping yang lain seperti neuropati perifer, neutropeni, kemudian kulitnya menjadi hitam-hitam itu setelah beberapa kali kemo. Ya, untuk neuropati perifer memang bisa kita berikan multivitamin B kompleks dosis agak tinggi ya, sehingga untuk efek-efek neuropati perifer ini akan berjalan mungkin bisa sampai 3 bulan setelah kemo itu dinyatakan selesai. Dan efek-efek yang lain ini memang perlu kolaborasi dengan dokter radiologi, dokter umum, dokter penyakit dalam, dan teman sejawat Opjin di daerah, bahwa memang kadang-kadang pasien itu ada faktor psikisnya ya, dia dalam posisi inferior sehingga agak sedikit berlebihan. Jadi memang kadang-kadang keluhannya macam-macam, tapi kita harus tahu apakah ada efek stresnya apa tidak, apakah ada rasa takut kalau kankernya kambuh lagi atau tidak. Ini perlu multidisiplin ilmu. Kemudian untuk faktor radiasi itu efek sampingnya adalah gangguan miksi dan gangguan defekasi, ya bisa anyang-anyangan, bisa diare, bisa sembelit. Nah, ini perlu kita cek bising ususnya bagaimana. Apakah diare karena bising usus meningkat atau karena iritasi dari radiasi. Ini perlu kita ketahui. Untuk miksi biasanya apakah dia urge incontinent atau karena hanya perasaan overactive bladder, itu kita akan mengetahui kira-kira obat apa yang cocok ya. Kalau diberikan obat-obat anti overactive bladder ya pasiennya akan membaik, terutama kalau mereka mengeluh gangguan miksinya ini sering setiap malam. Malam bangun 3 kali, 4 kali untuk pipis. Ini kita cek dulu apakah ada efek pasien ini menderita kencing manis atau tidak. Karena orang kencing manis juga akan mengalami keluhan sering pipis nokturia.
Terus kemudian untuk pemeriksaan USG, CT scan, parameter tindakan yang dilanjut yang paling bagus untuk evaluasi CA cervix ya inspekulo, pemeriksaan dalam ya itu bisa dilakukan teman sejawat yang lain di daerah. Kalau pasiennya mau maksimal ya parameter tindak lanjut menentukan dia sembuh apa tidak, menyebar apa tidak ya dengan PET scan. Masalahnya PET scan hanya ada di Jakarta. Di Jakarta ada hanya ya Dr. Winnie yang lebih menguasai rumah sakitnya Dr. Winnie. Jadi kalau ingin maksimal pasiennya ingin tahu parameter tindak lanjut, apakah ini cukup monitoring observasi ketat atau perlu ditambah kemo atau ditambah radiasi, ya kalau mampu pasiennya kita kirim untuk PET scan atau kalau tidak minimal dengan USG atau MRI. Kalau CT scan kita tidak terlalu merekomendasikan untuk kanker serviks. Kanker serviks bagusnya USG, MRI, terakhir paling maksimal PET scan. Mungkin demikian, Prof. Dr. Winnie mau menambahkan? Katanya sudah semua disebutkan nama Dr. Primandono ya, Prof. Baik, baik. Jadi sudah jelas tadi paparan dari dokter, jawaban dari Dr. Wundi tadi. Tetapi setahu saya memang belum ada algoritma ya untuk meramalkan mana yang akan mengalami efek samping dari radiasi pada kanker serviks. Ya. Baik, selanjutnya Dr. Firnisa. Ya, Prof. Ini ada pertanyaan dari Dr. Elizabeth Sinta. Cuman ini sedikit melenceng dari tentang follow up. Ini Dr. Elizabeth bertanya, apakah dermoid kyst yang sudah dioperasi bisa memiliki resiko untuk menjadi CA ovarium? Ya, jadi mungkin pertanyaannya setelah kita melakukan operasi pada kista dermoid, apakah mungkin timbul kanker ovarium setelah itu ya? Silakan Dr. Winnie. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih pertanyaannya. Ya memang risiko untuk terjadinya kanker ovarium untuk semua perempuan mungkin sama ya, Prof ya. Nah, untuk kista dermoid artinya kalau sudah dioperasi ya risiko untuk kemungkinan terjadinya kanker ovarium juga sama. Atau apabila misalnya kista dermoid itu sendiri pada saat setelah dilakukan operasi ternyata hasil patologi anatominya ada yang berubah dari bagian dermoid itu, ada yang bertransformasi maligna. Nah, itu memang dapat terjadi pada kista dermoid. Sehingga kita pada akhirnya kemudian setelah mungkin dilakukan VC atau potong beku, ternyata kista dermoid, ternyata pada blok parafin didapatkan ada bagian yang bertransformasi maligna. Nah, itu bisa terjadi pada kista dermoid. Gitu. Kalau untuk resiko selanjutnya untuk menjadi kanker, artinya pada wanita tersebut menjadi kemudian nanti pada suatu saat akan terjadi kanker ovarium, saya pikir untuk setiap wanita risiko itu sama. Ya, Dr. Wundi, ada tambahan? Mungkin yang ditanyakan itu bisa agak sedikit rancu dengan kista endometriosis. Kalau kista endometriosis, ya memang benar ada resiko menjadi CA ovarium. Sekitar 5-15% kista endometriosis atau kista coklat akan berubah menjadi clear cell carcinoma dan endometrioid adenokarsinoma CA ovarium. Tetapi kalau kista dermoid ini nama lainnya kan matur kistik teratoma. Matur kistik teratoma ya. Itu jinak. Kalau CA ovarium ada yang immatur teratoma. Jadi kalau immatur teratoma adalah ganas, itu CA ovarium. Tapi kalau matur kistik teratoma jinak, itu adalah kista dermoid. Jadi agak sedikit berhati-hati kita dalam membaca hasil patologi, apakah itu matur atau immatur. Demikian, ya, Prof. Saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Winnie tadi. Saya ada kasus lebih dari 1 kali. Jadi pasien telah menjalani operasi unilateral samping ovarektomi. Diagnosanya adalah kista dermoid atau benign cystic metur teratoma. Sekian tahun kemudian timbul lagi kanker
Dan saya minta untuk dipotong ulang slide yang pertama. Ternyata betul Dr. Winnie tadi. Ada bagian-bagian yang mengalami transformasi maligna dari unsur di stadium tadi. Ada squamous cell carcinoma di situ. Ya, jadi ya ini mungkin pelajaran buat kita semuanya, buat para ahli patologi, agar tidak memandang ringan kita demoid. Jangan-jangan ada bagian-bagian tertentu yang berubah menjadi ganas. Baik, makasih. Dr. Khorinisia, silakan yang berikutnya. Ya, baik Prof. Ini ada pertanyaan dari Dr. Heditan. Selamat sore Prof dan Dokter. Saat ini mulai ada tren pemeriksaan mapping DNA untuk meramalkan apakah seseorang punya risiko untuk suatu keganasan. Nah, ini bagaimana pendapat dokter-dokter sekalian? Terima kasih. Ya, silakan ini Dr. Winnie ini. Ya, terima kasih Prof. Mungkin maksudnya mapping DNA ini mungkin pemeriksaan genetik barangkali ya Prof ya. Betul. Jadi memang kalau pada riwayat keluarga sudah didapatkan ada yang menderita misalnya kanker payudara atau kanker ovarium. Nah ini mungkin bisa dilakukan familial genetik, tes genetik. Bagusnya memang si penderitanya yang dilakukan pemeriksaan genetik terlebih dahulu. Apakah ada mutasi misalnya pada BRCA1 ataupun BRCA2. Nah kemudian nanti dilakukan pemeriksaan genetik pada anak-anaknya. Jadi apakah juga terjadi mutasi BRCA1 atau BRCA2. Kemudian ada juga pemeriksaan misalnya di riwayat keluarga terdapat riwayat kanker usus ataupun kanker endometrium, kanker rahim. Nah ini kemudian bisa dihubungkan dengan Lynch syndrome. Nah pada Lynch syndrome ini juga ada pemeriksaan genetiknya, genetik tertentu untuk dilakukan yaitu mapping apakah adanya mutasi pada gen-gen yang mendukung untuk Lynch syndrome itu, sehingga pada yang di keluarganya misalnya ada riwayat kanker kolon, dianjurkan kalau untuk di Eropa sendiri itu dianjurkan untuk pemeriksaan kolonoskopi setiap 10 tahun sekali. Sedangkan misalnya pada kanker payudara mungkin dilakukan tes genetik, mungkin sudah dokter-dokter sekalian mungkin sudah pernah mendengar ini si Angelina Jolie melakukan pemeriksaan genetik gitu ya. Jadi kemudian ternyata terdapat mutasi, kemudian dilakukan SOB dan pengangkatan kelenjar susu di payudara gitu untuk mengurangi risiko terjadinya kanker payudara ataupun kanker ovarium. Sebenarnya ya mapping familial genetik ini juga banyak sekali gitu, Prof. Iya, ini yang sedang populer. Dr. Bondi mau menambahkan? Sudah cukup Prof yang disampaikan Dr. Winnie, Prof. Terima kasih. Ya, Dokter. Jadi memang kita sekarang sedang meneliti itu ya, jadi pada pasien-pasien kanker ovarium, pasien kanker payudara, kita periksa mutasi dari gen breast cancer itu ya, BRCA1 atau BRCA2 kita periksa, dan kalau itu tuh ditemukan maka biasanya dilanjutkan dengan terapi yang lebih spesifik, yaitu dengan olaparib ya, dan hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau tidak diberikan itu. Saya kira itu bisa memuaskan Dr. Hedi dan para sejawat. Barangkali ada yang lain, pertanyaan yang lain? Untuk sementara dari kolom chat belum ada, Prof. Ini tapi ada dua yang raise hand, Dr. Bambang dan Dr. Nana. Mungkin bisa dibantu host untuk unmute. Dr. Bambang atau Dr. Nana mungkin ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung pada narasumber. Kami persilahkan. Silakan, Dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Herman, Dr. Wandi. Oh maaf, ini saya masih sisir pasien. Oh iya, silakan Dok. Ya, tapi luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Tapi intinya memang ini semua adalah tugas kita bersama ya, bagaimana kita bisa melakukan follow up terhadap pasien-pasien kanker yang sudah dilakukan tata laksana. Seringkali memang sejawat teman-teman SLG non-onkologi merasa ini adalah porsi dari kami ya sebagai onkolog gitu. Tapi beberapa porsi sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan
tugas-tugas ini ya, termasuk misalkan politik paliatif tadi disampaikan dokter ini juga ya, bagaimana tentang berapa ya mutasi genetik dan lain sebagainya. Karena saat ini betul ya Prof. Herman, kita bergerak ke depan itu adalah pada premarital, jadi artinya pada family planning bukan hanya untuk merencanakan jumlah anak berapa ya, kemudian berapa jaraknya berapa tahun, tapi bagaimana kita mapping keluarga dalam arti potensial risk untuk mendapatkan kanker secara genetik begitu ya Prof. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Herman, Dr. Winnie, Baik, Dr. sama-sama, Wendy. Tovan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kembali ke Dr. Khairunisa, silakan. Iya, Prof. Ini untuk Dr. Bambang dan Dr. Nana Sarnadi. Ya, Monggo, silakan. silahkan. Silakan, Pak Jenderal. Belum tersambung barangkali ya? Sudah di-unmute? Selamat sore, Prof. Dr. ini, Dr. Prim. Sore, Dr. Selamat Nana sore. ya? Silakan. Ya, Ya, silakan, Dok. mohon izin, mungkin kalau kami yang tadi akan rencanakan kami tanyakan, sudah disampaikan tadi sama dengan apa yang pengalaman Prof tadi yang mengenai kista dermoid, kemudian terjadi recurrent, kemudian Ya. pada pemeriksaan berikutnya ternyata memang betul ada yang terlewat, ternyata ada masih ke arah seadomet. Sudah, Prof. Terima kasih perannya, Prof. Iya. Kami apresiasi kegiatan ini, Prof. Ya, terima kasih, Dok. Jadi barangkali yang bisa kita ambil dari ini pelajarannya adalah bahwa jangan pernah lupa untuk melakukan follow up pada pasien, walaupun itu berjinak ya. Jadi kista dermoid itu jinak, tapi kalau kita merasa ini tidak ada, perlu di follow up, nanti kecolongan kita. Ya, kita lakukan follow up, tapi mungkin dengan frekuensi yang lebih jarang dan tidak terlalu lama dibandingkan dengan pasien-pasien dengan tumor ganas ginekologi. Terima kasih, Dr. Nana. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Dr. Bambang tadi dah, Dr. Khairun? Iya, kami persilahkan Dr. Bambang. Ini dari panitia sudah di-unmute. Monggo silahkan. Silakan, Dr. Bambang. Belum tersambung nampaknya, Prof. Iya. Saya lihat di sini yang ikut sudah 243 ya. Saya kira akan banyak pertanyaan yang muncul nih dengan jumlah peserta segitu banyaknya. Ya. Silakan para sejawat tanyakan kepada para narasumber. Sering sekali kita menerima pasien yang telah dioperasi dan kemudian kita bingung apa yang harus kita periksa. Ya. Silakan. Sambil menunggu, saya izin untuk melanjutkan, Prof, tentang endometrium, tentang kanker rahim. Ya. Jadi memang kanker rahim ini agak sedikit khas dibanding kanker serviks yang sudah jelas penyebabnya, di mana kanker serviks penyebabnya karena virus HPV tipe 16-18. Nah, kalau kanker rahim ini memang berkaitan dengan ada dua tipe 1 dan tipe 2, di mana yang paling banyak adalah tipe 1, sampai 85%, dan tipe 2 adalah 15%, di mana tipe 1 ini sangat dipengaruhi adalah faktor hormonal, jadi estrogen dependent, dan tipe 2 ini adalah bisa kita perlakukan seperti kanker ovarium, jadi penyebabnya multifaktor, jadi banyak karena mutasi genetik. Nah, yang banyak itu adalah tipe 1, di mana tipe 1 itu biasanya terjadi pada wanita yang gemuk, jadi 4F, female, fat, 40, fertile. Jadi wanita usia 40 tahun, gemuk, ada faktor riwayat gangguan kesuburan. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau kita ketemu yang seperti ini, kanker rahim, memang nomor 1 adalah keluhannya adalah menopausal bleeding atau gangguan haid pada usia di atas 40 tahun, itu kita perlu melakukan seperti kuret atau sampling endometrium untuk memastikan bahwa
tidak ada faktor kanker rahim. Dan akhirnya kita tahu kalau itu kanker rahim, kita lanjutkan dengan operasi, terus kemudian kita lakukan juga surgical staging ya. Kalau masih stadium 1 kita cukup melakukan selective lymphadenectomy, kalau sudah stadium 2 kita bisa melakukan radical hysterectomy. Dan kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan klinis kita serviks uterusnya fix, lengket semua, ada kemungkinan itu sudah stadium lanjut, kita lanjutkan dengan MRI atau CT scan. Sehingga follow up setelah selesai terapi, apakah itu operasi atau dilanjutkan kemo atau dilanjutkan radiasi, kita ada bagannya. Maka yang penting untuk pasien-pasien tipe 1 endometrium adalah menjaga berat badan, karena tipe 1 endometrium itu berkaitan dengan gangguan metabolisme. Jadi hati-hati, obesitas, diabetes, hipertensi pada wanita-wanita yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker ovarium itu juga kita perhatikan. Jadi menjaga berat badan, atau kalau perlu mengurangi berat badan, menghindari makanan-makanan yang berlemak, ya, gorengan-gorengan, ya. Yang enak Kemudian iya, banyak bawah sayur, banyak makan yang bersehat. Kemudian kalau perlu olahraga, menurut American College Sport Medicine memang direkomendasikan kalau mau olahraga ringan itu cukup jogging, jalan sehat aerobik 30 menit seminggu 3 kali, atau kalau mau olahraga yang agak berat bisa 75 menit cukup seminggu sekali. Mungkin demikian Prof untuk follow up dari kanker rahim, kanker endometrium yang notabene pasiennya ini biasanya gemuk-gemuk. Jadi harus menjaga berat badan, selain juga evaluasi pemeriksaan dalam, inspekulo, apakah ada kekambuhan di area lokal recurrent atau metastasis jauh. Demikian Prof. Baik, makasih. Dr. Winnie berarti mau menambahkan tentang kanker ovarium yang bukan dari unsur epitelial? Atau yang vulva vagina ya Prof ya? Ya boleh. Sedikit ya Prof ya, sebelum selesai. Jadi untuk follow up-nya pada vulva vagina cancer itu hampir sama dengan kanker-kanker ginekologi yang lain. Jadi setiap 3 bulan untuk 2 tahun pertama, dan setiap 6 bulan untuk 3 tahun berikutnya sampai sampai tahun kelima, dan kemudian setiap tahun. Nah, untuk pada vulva cancer pada stadium awal, di mana hanya dilakukan simple vulvectomy, mungkin untuk yang perlu diperhatikan pada kanker vulva adalah dari seksualitas. Jadi pada pasien-pasien kanker vulva yang dilakukan simple vulvectomy, mungkin untuk seksualitas karena bentukan dari di luarnya mungkin tidak terlalu berubah banyak. Jadi untuk seksualitas masih lebih mungkin sama ya dengan sebelum dilakukan operasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pasien-pasien yang dilakukan radical vulvectomy, di mana terjadi perubahan bentuk dari perineum, kemudian juga vulva, sehingga mungkin hanya artinya kalau setelah operasi itu hanya lubang ke vagina dan juga uretra gitu ya. Jadi mungkin untuk gangguan seksualitas, kemudian juga adanya gangguan stres pada pasien itu juga perlu diperhatikan pada saat follow up terapi. Nah, kalau mengacu pada Society Gynecology Oncology dan juga NCCN guideline itu juga pada follow up sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan pap smear pada serviks dan juga pada vagina, dan juga untuk pemeriksaan HPV DNA supaya apabila karena untuk vulva cancer juga melibatkan infeksi HPV,
sehingga kita juga dapat mendeteksi apabila memang ada infeksi HPV di serviks dan vagina, ataupun juga mendeteksi adanya relapse atau recurrence di daerah vagina ataupun di daerah serviks. Gitu. Begitu, Prof. Baik, makasih. Terima kasih, Dr. Wuri, Dr. Winnie. Saya ingin menanggapi pernyataan Dr. Tovan tadi, bahwa para sejawat SPOG umum ya dan kutip itu berperan serta dalam follow up pasien-pasien pasca terapi, termasuk yang pasca operasi ya. Oleh karena pasien bisa datang dari tempat yang jauh ya, pasien Dr. Winnie bisa dari Brebes atau dari mungkin Lumajang, Dari pasien Papua, Dr. Prof. Winnie bisa dari Subang barangkali. Jadi kalau kembali ke sana kasihan pasiennya ya. Jadi dokter-dokter SPOG setempat itu diharapkan juga melakukan follow up pada pasien-pasien pasca terapi kanker ginekologi. Dan jangan lupa tadi pesan ringan dari Dr. Winnie tadi, lakukan pemeriksaan dalam ya pada pasien yang telah menjalani operasi, katakanlah misalnya untuk kanker serviks, operasi hysterektomi radikal, itu termasuk yang penting pemeriksaan dalamnya. Kadang-kadang saya mendapat kesan para sejawat ada yang agak malas melakukan pemeriksaan dalam, semuanya di USG, padahal rekurensi kanker serviks tidak bisa dilihat dengan USG ya. Jadi saya juga ingat dulu waktu pesan Dr. James, guru saya Dr. James Stowe itu, jangan lupa para SPOG untuk memakai spekulumnya di tempat praktek ya. Itu bisa untuk deteksi dini kelainan serviks ya. Saya kira sudah cukup. Barangkali ada yang ditambahkan, Dr. Tovan, ada tambahan saya lihat di sini. Iya, Prof. Sampun, saya rasa sudah lengkap, Prof. Baik. Prof. Baik, masih. Dr. Indonesia masih ada yang masuk, pertanyaan yang masuk? Ada satu, Prof. Ya, coba apa, silakan. Masih ada waktu kan? Dari Dr. Imade Budiarta. Sore, Prof. Usia menikah wanita sekarang cenderung meningkat dan ada kecenderungan ke C. ovarium terjadi pada saat mereka masih ingin mempertahankan fungsi reproduksinya. Bagaimana pertimbangan penderita dengan kanker ovarium yang masih bisa dipertahankan untuk fungsi reproduksinya? Ya, ini pesan untuk kita bersama. Silakan untuk panelis, untuk narasumber Dr. Winnie tentang kanker ovarium. Saya jawab singkat. Jadi memang pada kanker ovarium usia muda sedapat mungkin kita mempertahankan untuk ovarium kontralateral dan uterusnya, sehingga dapat mempertahankan fungsi reproduksinya, sehingga pada saat treatmentnya sudah selesai masih ada kesempatan dari pasien tersebut untuk dapat bisa hamil dan punya anak. Gitu. Baik, Dr. Bundi mau menambahkan? Cukup, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Dr. Made Budiarte dari Denpasar, konsultan onkologi. Memang itu jadi masalah untuk kita ke depan, karena banyak kanker ovarium akan meningkat jumlahnya berkenaan dengan meningkatnya usia pernikahan para wanita di Indonesia. Nah, barangkali ketika kita selesai melakukan conservative surgical staging, kita juga harus bisa memastikan bahwa kesuburan pasien itu masih terjamin ya, bahkan setelah pemberian kemoterapi. Jadi ada memang wacana untuk konservasi ovum ya, jadi diambil lalu disimpan dan bisa dipakai untuk kemudian hari pada rencana bayi tabung. Saya kira cukup sekian acara kita pagi pada sore hari ini. Terima kasih Dr. Budiarte dan para penanya lainnya, juga pada para peserta atas kehadirannya. Dan juga apresiasi untuk pengurus POGI, Dr. Brahmana dan Dr. Tovan, hebat sekali ya. Jadi anak-anak muda sekarang bagus sekali, sangat aktif. Saya barangkali dengan para sahabat yang seumur tuh tinggal Tuturi Handayani ya. Mudah-mudahan acara Askologi bisa terus berlangsung dengan makin baik, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk para wanita di Indonesia. Saya kembalikan kepada Dr. Indonesia sebagai MC. Terima kasih, Prof.
Dan baiklah, dari diskusi sore ini mungkin bisa sedikit disimpulkan bahwa memang follow up atau pemantauan pasca terapi itu dilakukan untuk menilai adanya kekambuhan kanker dan untuk menilai keberhasilan terapi. Dan yang paling penting dalam pemantauan pasca terapi adalah bagaimana anamnesis dan pemeriksaan fisik, yang dalam hal ini adalah pemeriksaan ginekologi atau pemeriksaan dalam. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang seperti CT scan, USG, dan pemeriksaan tumor marker dapat dilakukan sesuai indikasi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Dr. Widyorini, Dr. Primandono, dan moderator kita, Prof. Herman. Karena waktu sudah menunjukkan waktu 16.31, tiba kita sudah pada di akhir acara. Semoga materi ASOGI sore ini membawa banyak manfaat dan pencerahan. Tentunya jangan lupa untuk kembali mengikuti ASOGI seri ke-16 dengan tema Pap smear versus IVA versus HPV DNA dalam screening kanker serviks. Pada hari Rabu, minggu depan, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di ASOGI seri ke-16. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Herman. Tovan, Prof, Sehat terima selalu. kasih. Dr. Wondi. Terima kasih. Dr. Tadi Winnie. ada Indonesia, suara, Prof. makasih. Dr. Winnie. Terima kasih, Dok. Scan-nya antri Dr. Winnie ya. Ya, itu Pinky lady. Sehat, Prof. Dokter. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat nih. Mbak Nisa, MC Abadi. Turun, Prof. Herman. Sami-sami. Sehat. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Izin izin pamit Prof. Ya, Senior sehat sama-sama. semua. Ya, Turun. Liv juga. Ya, Mbak Winnie, makasih Mas Wondi.